Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Eva Putra. Dan saya Muhammad Fahri Umam. Di sini kami akan menjelaskan laporan proyek UAS kami yang berjudul Sistem Antrian dan Manajemen Barang di Gudang. Yang pertama-tama akan kami bahas yaitu mengenai analisis masalah, deskripsi masalah. Jadi pada perusahaan distribusi, terutama yang menangani produk dengan masa simpan terbatas, manajemen gudang induk itu merupakan bagian paling krusial, Bu. Jadi itu akan menjadi masalah nyata yang ingin diselesaikan dengan sistem ini, yaitu kurang efisien dan potensi kerugian yang timbul dari manajemen gudang manual. Jadi beberapa masalah yang menjadi fokus utama kami meliputi yang pertama yaitu antrian bongkar muat yang tidak teratur, yang kedua resiko kerusakan barang atau kadaluarsa, yang ketiga kesulitan pengambilan barang yang efisien, yang terakhir yaitu keempat keterbatasan pemantauan stok. Jadi sistem ini dirancang untuk menciptakan alur kerja yang terstruktur, efisien, dan meminimalkan kerugian. Yang kedua yaitu struktur data dan algoritma yang kami gunakan ada 4. Yang pertama yaitu Q ini merupakan struktur data linear yang mengikuti prinsip FIFO, yaitu first in, first out. Jadi penerapannya pada sistem ini, Q itu digunakan untuk mengelola antrian truk. Saat truk baru tiba, ia ditambahkan ke akhir antrian, atau NQ. Saat sebuah truk akan dilayani untuk bongkar muat, truk yang berada di posisi paling depan akan diambil dari antrian atau DQ. Yang kedua yaitu sorting atau pengurutan. Sorting merupakan algoritma untuk mengatur sekumpulan elemen dalam urutan tertentu. Penerapan sorting pada sistem ini yaitu digunakan setiap kali sebuah batch barang baru itu dimasukkan ke dalam gudang. Nah, nanti setiap daftar batch itu akan diurutkan secara otomatis berdasarkan tanggal kadaluarsanya. Jadi yang tanggal kadaluarsanya paling dekat akan ditaruh di paling atas secara otomatis. Yang ketiga yaitu stack atau tumpukan. Stack merupakan struktur data linear yang mengikuti prinsip LIFO, yaitu last in dan first out. Penerapannya yaitu logika stack ini disimulasikan untuk proses pengambilan barang. Karena daftar batch sudah diurutkan berdasarkan tanggal yang tadi saya bilang, batch yang paling mendesak atau yang kadaluarsanya paling dekat itu adalah yang paling diprioritaskan tertinggi untuk dikeluarkan terlebih dahulu. Yang keempat yaitu searching. Searching merupakan algoritma untuk menemukan lokasi elemen tertentu dalam struktur data. Di sini kami menggunakan tadi yang yang sorting tadi kami menggunakan merge sort. Kalau yang searching kami menggunakan sequential search karena kesederhanaannya dan kemampuannya bekerja langsung pada data yang tidak terurut. Jadi datanya tidak perlu urut dulu, bisa langsung dicari. Penerapannya yaitu searching ini digunakan dalam fitur mencari barang. Fitur ini memungkinkan pemeriksaan setiap item dalam gudang satu persatu untuk menemukan kecocokan dengan nama atau ID yang dimasukkan oleh pengguna. Yang ketiga yaitu alasan kami memilih struktur dan data dan algoritma tersebut. Yang pertama yaitu Q. Kami menggunakan Q karena pilihannya yang paling logis dan adil untuk mengelola antrian. Kalau untuk sorting, tujuannya untuk memberikan pengurutan otomatis. Stack ini kami gunakan untuk pengambilan barang, menyederhanakan pekerjaan staf gudang secara drastis. Jadi staf gudangnya tidak perlu lagi berpikir untuk mencari batch mana yang harus diambil atau kadaluarsa mana yang harus dikeluarkan terlebih dahulu karena sudah di stack paling atas. Yang keempat yaitu searching, merupakan fitur dasar yang wajib ada dalam setiap sistem manajemen manapun yang memungkinkan pengguna untuk menemukan informasi dengan cepat. Yang kedua yaitu desain flowchart-nya. Di sini kami menggambarkan flowchart secara garis umum, yaitu di menu utama nanti akan ada 3 menu. Yang pertama yaitu menu antrian, yang kedua menu gudang, dan menu untuk mengakhiri program.
Selanjutnya yaitu menu antrian. Menu antrian ini nanti akan ada 4, yaitu tambah truk, lihat antrian truk, kemudian layani truk, dan yang terakhir adalah kembali ke program utama. Yang ketiga yaitu menu gudang, ada ambil barang, tampilkan barang, cari barang, dan urutkan barang. Kemudian ada juga yang sama yaitu kembali ke program utama. Kemudian programnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Fahri Umam. Jadi yang pertama kita perlu beberapa library yang yaitu termasuk kita mengambil datetime. Nah, di sini untuk mengambil waktu dan beberapa collection yaitu Q, DQ untuk mengambil library Q. Nah, di sini ada yaitu variabel array yang memiliki function DQ dan gudang sebagai tuple untuk tempat kosong yang nantinya akan diisi untuk barang-barang yang akan ditambahkan. Nah, yang pertama kita ada function matchSort. Nah, di sini langsung memiliki ada parameter batch list. Nah, langsung ke pengkondisian apabila jumlah batch listnya itu kurang dari 1, maka hasilnya yaitu backlist itu sendiri. Nah, untuk nanti ini ada function dibagi listnya menjadi 2, yaitu tengah ini menghitung jumlah batch listnya dibagi 2, yaitu paruh kiri dan paruh kanan, lalu dipanggil rekursifnya untuk setiap paruhnya, lalu digabungkan. Nah, memberikan return match paruh kiri urut dan paruh kanan urut. Nah, function yang kedua yaitu merge, ada parameter kiri dan kanan. Nah, di sini ada variabel array bernama hasil gabungan, yaitu di sini ada indeks kiri, indeks kanan bernilai 0. Ketika indeks kiri lebih kecil dari jumlah kiri dan indeks kanan lebih kecil dari jumlah kanan, itu akan ditambahkan di hasil gabungan itu ditambahkan indeks kiri, ditambahkan 1. Jika tidak, kanan ditambahkan 1. Langsung ke sequential search. Di sini ada parameter query dan data gudang. Ada variabel data array yang masih kosong, yaitu hasil pencarian. Jadi di sini ada ID barang, data di dalam gudang. Itu apabila ada query atau nama, ID atau namanya itu akan dijumlahkan ke data. Nah, ditambahkan ID barang, data nama, dan stoknya tadi, mengembalikan hasil pencarian. Nah, di sini ada beberapa fungsi untuk menampilkan menu utama, yaitu clear screen untuk menghilangkan baris. Itu hanya dekorasi aja. Ya, dekorator untuk memperindah tampilan untuk menu utamanya. Nah, dari sini ada function tambah antrian. Di sini memanggil function clear screen. Nah, itu untuk mengambil inputan dari user, dan ada variabel array untuk menyimpan barangnya. Nah, ketika barangnya itu telah diinputkan, nama barang ditambahkan 1, dan jika nama barang lowercase itu selesai. Lalu
kembali dan Jadi nanti ditambahkan. barang yang ditambahkan ke truk kan bisa lebih dari satu. Jadi nanti bisa berapapun, nanti kalau sudah selesai menambahkan, contoh udah 3 barang yang ditambahkan, ketik selesai untuk artinya selesai menambahkan barang seperti itu. Ini ada function tampilkan antrian, langsung di green screen, kita dikasih garis pemisah. Jika bukan, berarti antrian kosong. Nah, jika ada itu langsung ditampilkan sesuai ketentuan yang telah ditentukan seperti antrian, plat nomor, dan lain-lain. Selanjutnya ada function layani truk. Di sini ada perintah tidak ada truk, langsung menampilkan antrian. Dan di sini di bawahnya ada variabel antrian truk, pop left tampilkan yang pertama. Nah, langsung ke well, ketika benar nama barang diinputkan, jika benar cocok dengan namanya itu langsung selesai. Jadi nanti waktu penambahan, waktu melayani, admin antriannya menambahkan barang juga ke gudang, itu langsung masuk ke gudang. Jadi ada konfirmasi barang apa aja yang masuk, stoknya berapa, seperti itu. Langsung dicari barang. Ini ada query sesuai inputan user yang dicari, di lower case kan hasil sekuensial, ada parameter query dan gudang, lalu diproses sesuai item sesuai query yang dimasukkan. Nah, sini apabila tidak ada berarti tidak ditemukan, jika cocok akan ditampilkan seperti format di bawah. Ya, betul. Selanjutnya ada function ambil barang dari gudang. Sini ada inputan dari ID barang. Jika ID barang tidak di gudang atau tidak ada barang di gudang, maka ditampilkan barang yang sesuai ID yang dicari tidak ditemukan atau stoknya habis. Nah, ini ada variabel, ada item untuk barang yang di gudang, ditampilkan namanya barang itu tadi. Sampai ada try. Di try itu nanti ada jumlah yang ingin diambil. Jadi waktu ya, fungsi mengambil barang ya. Ini kan ya, ini tadi kan function mengambil barang di gudang. Jadi nanti waktu masukin barangnya ke gudang kan ada masukkan jumlah stok yang barang yang masuk. Jadi nanti barang yang keluar juga dicatat stoknya, ada berapa barang yang keluar, ada berapa itu. Saya ambil jas dulu. Selanjutnya ada function tampilkan semua barang. Nah, di sini akan menampilkan sesuai barang dan sesuai format, yaitu jika data tampilkan detail bed diulang berdasarkan kadaluarsa. Ini jika tidak stoknya habis. Tampilkan berdasarkan stok. Ada variabel if not gudang berarti barangnya masih kosong, kan tidak ada. Ini sudah daftar gudang array kosong. Di sini untuk menampilkan yaitu mengambilkan stok, batch, ID, nama, total stok. Di sini ada pilihan urutkan berdasarkan apa. Nanti jika 1 atau 2 itu menampilkan sort berdasarkan yang besar, dan begitu sebaliknya. Langsung ke menu antrian. Di sini menu utamanya.
Ini menu antrian. Antrian. Jadi Jadi di untuk menu pertama. antrian tersebut ada truk dalam antrian, dan antrian. Itu langsung menunjukkan ada berapa antrian di sana. Function yang di Ya. atas tadi. Ini menu gudang untuk mengakses beberapa function yang dijelaskan di atas tadi. Ya. Selanjutnya yaitu menu utama. Nah, menu utama untuk mengakses kedua fitur di atas yang barusan. Betul. Mungkin langsung praktek, Mas. Oke. Langsung kita running. Nah, kita pilih yang pertama. Ya. Tambah antrian. Karena antriannya masih kosong. Nah, di sini tertera bahwa truk dalam antriannya masih 0. Pilih antrian 1. Nah, masukkan plat nomor truk. Jadi kita simulasikan saja. N atau plus 44 ya, ngawur. Masukkan nama supir. Jadi ini langsung data dari truknya. Barang yang diketik. Nah, ini barangnya kan biasanya lebih dari satu jenisnya. Makanya kami buat looping barangnya sampai berapapun ya, sampai nanti diakhiri dengan selesai. Apabila udah beras coba beras. Barang kedua gula, tepung, nangka, mie. Selesai. Nah, truknya berhasil ditambahkan. Enter untuk melanjutkan. Nah, apabila mau menambahkan lagi bisa. Coba langsung aja, Mas. Langsung lihat antrian. Jadi begini tampilannya. Plat nomor, nama supir, terus muatannya ada itu aja. Enter. Tambah data satu lagi. Masukkan nama supir Wahyu. Paiho. Paling pertama bakso. Bakso masuk gudang ya. Ini hanya simulasi contoh aja, Bu. Bahan ketiga selesai. Nah, itu enggak terdefinisi karena selesainya salah. Jadi selesai yang tipe itu dianggap barang. Jadi buat adminnya nanti tidak boleh tipe. Admin dilarang salah. Ya, jadi di situ langsung update truk dalam antriannya ada 2. Coba lihat antrian, Mas. Nah, ada 2 sesuai dengan tadi datanya. Enter. Yang ketiga sekarang langsung kita layani. Nah, yang dilayani yaitu yang pertama antri tadi. Jadi kita pakai metode queue. Ketik nama barang. Nah, di sini waktu dilayani kan barangnya otomatis masuk gudang. Jadi nanti dilaporkan dulu. Jadi kan ini ada barang beras, gula, tepung, nangka, dan mie. Jadi nama barangnya diketikkan dulu beras. Satu persatu. Beras. Nah, beras dimasukkan jumlah stoknya. Contoh 100 stok. Nah, di sini ada memasukkan tanggal kadaluarsa dari berasnya. Expired no. Jadi ini hanya simulasi aja. Nah, stok beras berhasil ditambahkan dalam urutan dan sudah langsung diurutkan dengan map source.
langsung masuk lagi sampai selesai itu gula, tepung, nangka, mie. Kalau kita langsung selesai gimana Mas? Kalau langsung selesai nanti barang-barang yang lain dianggap gak ada. Jadi apa? Ibaratnya truknya itu sudah membawa pesanannya orang gitu. Iya betul. Jadi apa yang ada di gudang, ya apa yang masuk di gudang itu yang ditata. Jadi ini apa ya? Secara real lah. Iya. Real di lapangan bagaimana? Langsung selesai saja ya untuk menghemat waktu. Ya udah 21 menit Mas. Enter Mas. Besok ya 21. Langsung nol. Langsung boleh langsung ke 0 kembali. Jadi udah masukkan barang beras. Iya. Langsung manajemen gudang nomor 2. Nah, di sini Nomor 2 no. Ya nomor 1. Iya. 0 0 0 0. Mulai. Manajemen gudang 2. Oke. Nah, tampilkan dulu semua stok barang. Artinya tadi harusnya berasnya udah masuk. Nah, itu ada 100. ID barang BRG itu, terus nama beras 100 unit, terus kadaluarsanya 26 Juli 1990. Nah, itu udah expired sebenarnya. Cuma kan simulasi aja. Tak Cari barang beras. Bisa ketik beras atau ketik ID bisa. Nah, langsung keluar hasil pencarian beras 100 unit, kadaluarsanya muncul. Kita urutkan dulu berdasarkan stok, tapi barangnya cuma satu, nggak apa-apa. Langsung saja. Jadi pengurutan stok ini Bu, bukan keseluruhan tapi tiap item. Kan beras nggak melulu stoknya cuma satu kadaluarsanya. Jadi bisa stoknya ini pengurutan berdasarkan stok kadaluarsa tiap itemnya. Ini gimana ini? Coba 4 Mas. Langsung saja dicoba semua. Nah, itu terbanyak atau tersedikit. Kita ambil apa namanya? Kalau 0 tidak valid. Kita coba ambil barangnya lagi tadi. Oke, untuk sorting. Iya. Oh, berasnya habis ya? Berasnya habis. Beras kan dicukur itu punya gudang. Cuma kan tadi wis dia jadi truk sing bawa beras tadi wis kaono. Wis pergi. Jadi barang berasnya nggak bisa ditambahkan lagi. Oh, habis setelah ini aja. Nambah truk lagi terus nambah beras satu lagi biar sortinya kebaca. Tadi kan yang truk kedua belum dimasukkan ke gudang. Nah, iya masukkan ke gudang. Layani ya. Ya layani. Oh iya. Kok 3? Kan masukkan nama barang. Oh iya. 2. Hah? Barang ketik selesai. Hah? Barang baru. Masukkan tanggal kadaluarsa. Coba tester aja. Biar kena. Itu tidak valid karena tidak sesuai ya. Ya Rob. Jumlah stok untuk aku mau nama barang nggak diwaca. Coba diisi ngawur dulu aja nanti. Di sini ya. Apa ya? Tanggal 2006. 06. Nah, masukkan nama barang. Coba diselesai aja. Oke, selesai. Enter. Nah, truk antriannya udah 0, tambah truk lagi aja. Kita cek yang beras tadi. Plat nomor kendaraan ngawur aja kok. Supir Wahyu. Pangestu.
Nama barang beras. Selesai. Selesai. Oke, enter. Langsung layani. Oh iya, belum dilayani. Nama beras Stivo. Jumlah stok 100 lah, 60. Tanggal kadaluarsanya beda. Nah, selesai. Nah, enter. Langsung masuk ke menu gudang. Tampilkan semua stok barang. Nah, di sini ada apa? 56 unit itu apa itu? Nama 2000 yang tadi. Iya. Udah berhasil ditokno sini. Aduh. Oh enggak, coba scroll Mas. Enggak scroll. Nah, itu ada ikut beras. Nah, berasnya ada 2 stoknya. Stok 1 kadaluarsa 26 Juli 1990, stok kedua 60 kadaluarsa 6 Mei 2026. Jadi apa itu udah urut langsung, padahal tadi yang diinputkan pertama kan yang 1990, tapi dia langsung di atas. Soalnya kadaluarsanya yang paling paling dekat. Tapi nggarai penulisannya gak bener mang tahun nih. Coba lanjut. Enter. Langsung ambil barang dari gudang. ID barang yang akan diambil, di copy aja ID-nya Mas. ID yang itu beras. Nah, beras. Yuk scroll itu. Nah, lah itu langsung kadaluarsa yang paling dekat, yaitu batch tersedia stok 100, jumlahnya dengan 100. Nah, langsung berhasil mengambil, batchnya sekarang kosong, tinggal dihapus seperti itu. Jadi bisa kita selesai. Jadi seperti itu programnya, Bu. Tadi penulisan tahunnya agak-agak benar teman saya. Tapi sebenarnya itu urut sesuai tahun kadaluarsanya. Itu benar. Jadi sudah. Terima kasih telah menggunakan sistem. Sampai jumpa. Jadi kembali ke laporan. Sudah 28 menit. Terlalu lama, maaf. Jadi kesimpulannya yaitu program sistem manajemen yang telah kami rancang ini dan implementasinya ini berhasil menyelesaikan masalah-masalah yang telah diidentifikasi pada bab 1 sebelumnya. Masalah yang pertama yaitu masalah mengenai antrian truk yang tidak teratur, kemudian resiko kerugian akibat barang kadaluarsa. Yang ketiga yaitu pengambilan barang yang jauh lebih efisien berhasil diminimalisir. Pengambilan barang menjadi jauh lebih efisien dan bebas dari kesalahan. Yang keempat yaitu kebutuhan manajemen untuk memantau inventaris menjadi terpenuhi. Jadi laporan stok sehingga memberikan visibilitas yang lebih baik terhadap kondisi gudang. Jadi secara keseluruhan sistem ini berhasil mengubah proses manual yang rentan kesalahan menjadi alur digital yang terotomatisasi, efisien dan dapat diandalkan. Kemudian sarannya, walaupun program yang kami rancang ini sudah fungsional dan menyelesaikan masalah, namun masih ada beberapa area potensial yang masih bisa dikembangkan. Yang pertama yaitu saat ini semua data akan hilang saat program ditutup, jadi nggak ada database-nya. Nah, pengembangan paling utama yaitu menambahkan fitur persistensi data yang menghubungkannya ke dalam database. Yang kedua, antarmukanya masih CLI, belum GUI.
Yang ketiga yaitu belum ada sistem login dengan level seperti admin atau staff gudang, seperti pembagian akses juga. Yang keempat yaitu fitur laporan lanjutan yang berisi grafik stok bulanan, kemudian peringatan otomatis untuk barang yang mendekati kadaluarsa dan di bawah stok, jadi stoknya bisa terukur, kemudian melacak riwayat transaksi. Jadi sekian presentasi dari kami berdua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.